Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrina Hisyam dengan NIM 452423024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Hakikat dan Sejarah Perkembangan Islam. Baik, kita masuk di latar belakang. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di antara Asia Tenggara. Lanjut, rumusan masalah. Yang pertama, jalur manakah yang digunakan serta media apa saja yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia. 2. Kerajaan-kerajaan Islam apa sajakah yang pernah didirikan di Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja pengaruh yang didapatkan dari masuknya Islam ke Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lanjut tujuan. Yang pertama, mengetahui jalur dan media yang digunakan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, mengetahui kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan di Indonesia. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh yang didapatkan dari masuknya Islam ke Indonesia dan pengaruh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lanjut, metode. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode pengamatan dan literatur. Lanjut, kita masuk dalam pembahasan masuknya Islam ke Indonesia. Di mana yang pertama, menurut Hamka, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Jazirah Arab atau bahkan dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, menurut Residen Portman, Islam disebarkan di Indonesia oleh orang-orang Cina. Ketiga, menurut Snook Holroje, pada abad ke-12 Masehi, Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang Gujarat. Keempat, menurut Fatimi, Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari Bangladesh karena Nisa yang ada di Aceh dan Gresik mirip dengan nisan yang ada di Bangladesh. Kelima, Arnold mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari pantai India. Dan yang keenam, Hossein Dijajah Diningrat mengemukakan Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Lanjut, media penyebaran Islam ke Indonesia. Yang pertama, perdagangan. Kedua, politik. Ketiga, perkawinan. Keempat, pendidikan. Kelima, kesenian. Dan keenam, tasawuf. Lanjut, corak dan perkembangan Islam di Indonesia. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, masa kesultanan. Bila penguasa memeluk agama Islam serta memasukkan syariat Islam ke daerah kerajaannya, rakyat pun akan masuk agama tersebut dan akan melaksanakan ajarannya. Dan yang kedua, masa penjajahan. Song Hargoreye mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam di Indonesia, yaitu bidang agama murni atau ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, dan politik. Dan ketiga, gerakan dan organisasi Islam. Orang Islam bangkit dengan membangun organisasi berdasarkan ideologi Islam, yakni hanya orang Indonesia yang beragama Islamlah yang dapat diterima dalam organisasi tersebut. Lanjut, tokoh-tokoh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ada Hamzah Fasuri, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, Wali Songong, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, dan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Lanjut, kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate Tidore, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Malaka. Pengaruh masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, seni bangunan, di mana wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada pembangunan masjid, makam, istana. Masjid adalah tempat ibadahnya orang Islam. Yang kedua, seni rupa, di mana seni ukir relief yang menghias masjid, makam Islam berupa seluruh tumbuh-tumbuhan. Ketiga, aksara dan seni sastra,
di mana masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan perkembangan tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab Gundul. Keempat, sistem pemerintahan. Setelah Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha mengalami keruntuhannya dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Dan yang kelima, sistem kalender. Setelah perkembangannya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau Komariah seperti tahun Hijriah atau Islam. Lanjut, peran umat Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, masa penjajahan, di mana masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendawaan raja-raja serta bimbingan agar menghambahkan diri hanya kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua, masa perang kemerdekaan, membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Yang ketiga, masa pembangunan, melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu, pengetahuan tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, peranan lembaga pendidikan dalam pembangunan, memupuk persatuan dan kesatuan umat. Lanjut, hikmah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian. Dua, penyebaran ajaran Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan pekerja keras. Dan ketiga, terjadi akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal, meskipun Islam tetap memiliki batasan dan secara tegas tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar dalam Islam. Lanjut, peradaban Islam di masa depan. Untuk mewujudkan kemenangan peradaban Islam di masa depan, yaitu dengan mengarahkan segala bentuk upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki. Di antara potensi yang dimiliki umat Islam yaitu berupa masjid dan kaum intelektual. Lanjut, hakikat Islam. Islam memiliki dua pengertian, yaitu umum dan khusus, di mana pengertian khusus adalah apabila Islam digunakan secara mutlak atau lepas, maka maksudnya adalah agama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan makna umumnya yaitu agama semua nabi yang mengajarkan tauhid, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah. Kita masuk dalam kesimpulan. Di mana yang pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 ke-8 Masehi. 2. Perkembangan Islam dan pengaruhnya di masyarakat Indonesia sangat luas. Adapun pengaruhnya yaitu pengaruh bahasa dan nama, pengaruh adat istiadat, pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah, dan pengaruh dalam bidang politik. Dan yang ketiga, ada 3 teori yang paling terkenal dalam penyebaran Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Baik, inilah referensi dari materi yang telah saya paparkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.